Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله أعزني الله وإياكم. Sungguhnya merupakan salah satu bentuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertanya kepada orang yang memiliki ilmu tentang apa-apa yang tidak dia ketahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikir jika kalian tidak mengetahui. Ahlu dzikir di sini maksudnya adalah para ulama, ahlul ilm, karena ilmu merupakan zikrullah. Bukan dimaksud ahlu dzikir yang tukang zikir, enggak. Tetapi zikir di sini maksudnya adalah ilmu agama. Karena mereka lah para ulama tempat bertanya, atau ahli ilm yang memiliki ilmu adalah tempat untuk bertanya. Oleh karenanya barang siapa yang tatkala tidak mengetahui suatu perkara dalam agama, maka wajib bagi dia untuk bertanya. Dan bertanya ini adalah merupakan ibadah. Oleh karenanya tentunya ibadah tersebut hendaknya dilaksanakan dengan niat yang tulus dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang tidak tahu, maka dia bertanya dengan adab, yaitu pertama niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan riya, karena bertanya juga ada orang yang riya tatkala bertanya, ya. Menunjukkan bahwasanya dia perhatian terhadap ilmu, menunjukkan cari muka terhadap ustadznya. Seorang bertanya harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya memang dia tidak tahu akan hal itu. Yang kedua, dia bertanya benar-benar untuk mencari ilmu dan untuk diamalkan, bukan hanya sekedar mencari wawasan dan bukan apalagi untuk mengetes yang ditanya. Untuk mengetes ustadz yang ditanya. Ini bukan merupakan adab. Oleh karenanya jika bertanya dilakukan dengan baik, ibadah, ya, saya katakan bertanya itu ibadah. Jika dilakukan dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berkah. Dan bisa jadi yang bertanya akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Oleh karenanya para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala pertanyaan mereka tulus karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah abadikan pertanyaan mereka dalam Al-Qur'anul Karim yang dibaca sampai hari kiamat. Yas'alunaka madza yunfiqun. Para sahabat bertanya, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, madza yunfiqun? Apa yang harus mereka infakkan? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Katakanlah bahwasanya apa sih yang kalian infakkan, maka hendaknya diberikan kepada kedua orang tua, kepada karib kerabat dan seterusnya. Dalam ayat yang lain, yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya kepada engkau apa yang dihalalkan bagi mereka wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab sebagaimana juga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fih. Mereka bertanya tentang bulan-bulan yang diharamkan untuk berperang. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya tentang haid, bahkan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya tentang hilal-hilal. Dan seperti ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketulusan para sahabat tatkala bertanya.
Demikian juga buku-buku ulama banyak yang ditulis karena pertanyaan yang datang. Allah memberi berkah kepada pertanyaan dan memberi berkah kepada jawaban. Sebagai contoh kecil adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang memiliki banyak buku akibat pertanyaan yang datang yang diajukan kepada beliau. Contohnya seperti Al-Aqidah Al-Wasithiyah, sebuah buku yang beliau tulis fi qa'datin baina adh-dhuhr wal 'asr. Sekali duduk yang beliau tulis tatkala beliau duduk, dalam satu kali duduk antara zuhur dan asar, maka keluarlah Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dikarenakan ada seorang dari negeri Wasit, seorang qadhi dari negeri Wasit yang datang menemui beliau dan minta beliau untuk bertanya tentang masalah agama dan minta beliau untuk menulis tentang masalah akidah. Maka tulislah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Risalah Tadmuriyah, demikian pula ditulis akibat pertanyaan. Akhirnya Syekhul Islam Taimiyah menulis sebuah risalah tentang akidah yang ditujukan kepada ahli tadmur. Al-Qaidah Al-Marrakeshiyah. Al-Qaidah Al-Marrakeshiyah merupakan jawaban yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah akibat pertanyaan yang diajukan oleh dua orang dari Maghrib atau seorang dari Maghrib dari Maroko yang berselisih pendapat tentang di mana Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Majmu' Fatawa, kumpulan fatwa-fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang sekarang telah terkumpul sehingga 36 jilid yang merupakan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada beliau rahimahullah. Antum melihat tatkala pertanyaan tersebut disampaikan dengan tulus dan ikhlas dan yang menjawab juga dengan jawaban yang tulus dan ikhlas, maka bermanfaat. Setiap kita yang baca buku tersebut secara tidak langsung orang yang menjawab dan bertanya diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang juga masih banyak buku-buku fatwa, fatwa-fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, fatwa-fatwa dari Syekh Ibnu Baz rahimahullah, fatwa-fatwa dari Lajnah Daimah, dan masih banyak buku-buku atau karya-karya ilmiah yang ditelurkan karena pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada para ulama. Demikian juga kita lihat dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam betapa banyak pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Arab Badui. Arab Badui bertanya, jawabannya dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya hadis tentang kaifiyatu sholatil lail. Bagaimana tata cara salat malam. Yang bertanya siapa? Orang Arab Badui. Datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Umar. Kemudian berteriak dengan suara yang lantang, dia berkata, "Ya Rasulullah, kaifa sholatul lail?" Wahai Rasulullah, bagaimana salat malam? Ini orang Arab Badui yang bertanya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Sholatul lail masna masna. Fa idza khashiya ahadukum subha falyusalli wahidatan. Tutiru lahu ma qad shalla." Salat malam 2 rakaat. Dan jika salah seorang dari kalian khawatir mendapatkan subuh, maka hendaknya dia salat 1 rakaat sebagai penutup salat witir bagi salat-salat yang telah dia lakukan. Ini setelah diteliti oleh para ulama dalam satu riwayat menunjukkan orang ini orang Arab Badui dalam riwayat Nasa'i dan yang lainnya. Yang ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya salat malam 2 rakaat dan tanpa batas. Kenapa? Yang bertanya orang Arab Badui, yang orang Arab Badui ini tidak mengetahui bagaimana tata cara salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak mengetahui berapa jumlah rakaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan Aisyah radhiyallahu taala anha yang selalu bersama Nabi di rumah beliau dan juga mungkin para sahabat yang tinggal di kota yang mungkin dikabarkan oleh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang Arab Badui yang bertanya kemudian dia pulang ke daerah dia, ke kampung dia, ke Badui dia. Dan tatkala bertanya, "Ya Rasulullah, kapan bagaimana salat malam?" Rasulullah menjelaskan salat malam 2 rakaat dan seterusnya. Sehingga hadis ini dijadikan dalil oleh jumhur ulama bolehnya salat 2 rakaat dan seterusnya tanpa batas sampai waktu subuh hari. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Arab Badui yang dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga sikap-sikap orang Arab Badui yang juga bermanfaat bagi kita. Oleh karena setiap orang yang baca hadis ini, salatul lail masna masna, kemudian menerapkan hadis ini, maka orang Arab Badui tadi juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena dengan sebab dialah terlontarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Demikian juga hadis yang ma'ruf
Orang Arab Badui yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat. Tatkala mengatakan, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Tentunya ini pertanyaan yang sangat menakjubkan. Tidak ada sahabat yang berani bertanya kepada Nabi dengan pertanyaan seperti ini. Hanya orang Arab Badui lah saja yang berani. Para sahabat mau bertanya kepada Nabi, mereka malu. Bahkan seorang sahabat mengatakan, "Saya punya pertanyaan dalam hati, hanya sampai tahun depan baru saya bisa bertanya kepada Nabi." Kenapa? Karena haibahnya Nabi, karena karismanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai disebutkan dalam hadis-hadis bagaimana para sahabat jika menghadiri majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka mereka tenang, seakan-akan di atas kepala mereka ada burung-burung sehingga mereka tidak bergerak. Sampai seorang sahabat tidak mampu memandang wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena begitu besar karismatik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan orang Arab Badui. Dia santai saja melihat Nabi, bahkan narik selendang Nabi ya. Tidak jadi masalah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertanya kepada Nabi dengan pertanyaan yang aneh-aneh. Di antaranya dia bertanya, "Ya Rasulullah, kapan hari kiamat?" Tentunya tidak ada seorang sahabat yang berani bertanya seperti ini. Oleh karena disebut dalam riwayat, kalau ada orang Arab Badui datang, maka para sahabat sangat senang. Kenapa? Karena orang Arab Badui ini pasti bertanya. Bahkan dalam riwayat disebutkan sebagian sahabat memberikan upah kepada orang Arab Badui untuk bertanya. Dan di sini banyak orang Arab Badui. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Oleh karenanya bertanya, ya, kalau disampaikan dengan tulus dan ikhlas merupakan ibadah yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi yang bertanya juga punya adab tadi. Jangan dia bertanya, ya, dia harus juga memperhatikan kondisi orang yang ditanya, kondisi ulama, kondisi ustadz yang ditanya. Ya. Jangan bertanya setiap saat. Ya. Tidak tahu adab dalam bertanya. SMS, ustadz, jelaskan hukum gerak-gerak jari dalam sholat Ustaz. Mohon jawabannya terperinci dan khilaf disebutkan. Pakai SMS. Subhanallah. Jawabannya silakan buka sifat sholat Nabi. Gimana tanya begitu, tidak punya adab. Memang Ustaz juga punya pulsa. Ustaz belum punya pulsa. Tanya dari Indonesia ngirim cuma 500 rupiah atau cuma sekian rupiah, 100 rupiah. Dari Saudi ke sini mahal. Dengan enaknya dia bertanya seperti itu. Seakan-akan Ustaz wajib untuk menjawab. Oleh karenanya orang bertanya juga punya adab. Bertanya juga bukan pada perkara-perkara yang tidak dia butuhkan. Hanya sekedar perkara-perkara iftiradiyat, perkara-perkara yang masa depan yang belum tentu ada terjadi. Ustaz, bagaimana jika seorang pergi ke bulan Ustaz? Salatnya menghadap kemana? Kata Ustaznya, nanti kalau kamu sudah sampai di bulan SMS saya. Saya kasih tahu jawabannya. Nah ini subhanallah, pertanyaan seperti ini tidak ada faedahnya. Ini tidak punya adab dalam bertanya. Di antaranya juga bertanya membuat jengkel Ustaz. Ustaz, bagaimana hukumnya ini? Oh, hukumnya boleh. Tapi Ustaz itu bilang tidak boleh, Ustaz. Ini bikin jengkel namanya. Ada orang yang bertanya kepada salah seorang Ustaz. Ustaz, bagaimana hukumnya ini? Kata Ustaz tersebut, tidak boleh. Tapi Ustaz Yazid bilang boleh. La Yazid wala Yuzad, kata. Tidak Yazid dan tidak juga Yuzad. Ini bikin jengkel orang, ya, sehingga benci terhadap Ustaz yang lain. Namanya mencari musuh, mengadu domba Ustaz. Dan ini sering disampaikan oleh Syekh Ibnul Utsaimin rahimahullah dalam syarah Hilyatul Thalibil Ilm, adab-adab orang yang hendak menuntut ilmu. Syekh Ibnul Utsaimin rahimahullah menyebutkan betapa sering saya berfatwa. Tiba-tiba yang bertanya mengatakan, tapi Syekh Albani bilang begini, bilang begitu. Kan tidak beradab seperti ini. Antum kalau ingin memprotes, sebutkan dalil. Atau sebutkan langsung Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi kalau dibandingkan dengan ustadz yang merupakan akron yang sezaman dan setingkat ilmunya, ini namanya ngadu domba. Ini namanya apa? Ngadu domba. Tapi kalau antum bilang Rasulullah bilang begini, itu lain lagi. Atau Ibnu Taimiyah bilang demikian, tentunya ustadz tersebut tidak akan tersinggung. Antum tanya, Ustadz Firanda bagaimana hukumnya ini? Tidak boleh. Tapi Syekh bin Bas bilang begini, itu tidak jadi masalah. Tapi kalau Ustadz Firanda hukumnya, tapi Ustadz ini bilang begini. Orang namanya manusia kan apa?
Emosi. Siapa dia? Ustadznya emosi sudah. Ustadz juga siapa? Sama-sama siapa? Sama-sama tidak terkenal. Kita bukan artis. Oleh karenanya, seorang yang bertanya juga harus beradab. Kemudian, yang ditanya juga harus beradab. Tidak semua perkara harus dijawab. Tidak semua perkara harus dijawab. Kalau tidak tahu, maka mengatakan Allahu wa Rasuluhu a'lam. Kalau tahu dan ada sempat waktu untuk menjawab, maka wajib bagi sang ustadz untuk menjawab dengan melihat maslahat dan kemudaratan. Rasulullah SAW bersabda, "Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima bilijamin minan nar yaumil qiyamah." Barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu dan dia menyembunyikan jawabannya, maka dia akan diberi kekang pada hari kiamat dengan api di mulutnya. Kenapa dia tidak mau menjawab pertanyaan yang dia tahu jawabannya? Betapa sering saya ditanya oleh istri saya, suamiku ini ada pertanyaan dari akhwat, bagaimana jawabannya? Saya jawab. Pertanyaan kedua, suamiku ini ada pertanyaan dari akhwat, dari ummahat, bagaimana jawabannya? Saya tidak tahu. Kok tidak tahu? Begini saja tidak tahu? Jawab dong, saya tidak tahu, gimana mau dipaksa tahu? Bukan Ustadz kau tidak tahu, ini gampang ini jawabannya. Jawabannya gimana? Saya tidak tahu. Kalau tahu kita harus menjawab kalau ada waktu. Oleh karena diriwayatkan dari Syekh Muhammad Al-Amin Syinqiti rahimahullah, salah seorang ulama besar di kota Al-Madinah Al-Munawwarah yang merupakan guru dari Syekh Atiyah Salim rahimahullah dan juga merupakan guru dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullah. Termasuk dari 3 orang yang mendirikan Jami'ah Islamiyah, yaitu Syekh Albani rahimahullah, Syekh bin Bas rahimahullah, dan juga Syekh Muhammad Al-Amin Syinqiti rahimahullah. Dan subhanallah masing-masing memiliki kelebihan. Syekh bin Bas pakar dalam masalah fikih, Syekh Albani pakar dalam masalah hadis, dan Syekh Muhammad Al-Amin Syinqiti pakar dalam bahasa dan tafsir. Dan dia memiliki buku kitab Adwa'ul Bayan ya, tentang tafsir Al-Qur'an. Disebutkan oleh para guru dosen-dosen kami di sana bahwasanya Syekh Muhammad Al-Amin Syinqiti ini tatkala mengawasi mahasiswa sedang ujian di Jami'ah Islamiyah, kalau ada yang bertanya kepada dia, "Syekh, ini soal bagaimana, Syekh?" Langsung dia kasih tahu jawabannya. Dia tidak pernah menyembunyikan. Kenapa? Dia bilang, kalau saya ditanya tentang ilmu, saya sembunyikan, saya akan diberi kekang dari api neraka. Jadi kalau dia ngawasi orang, semua senang ya. Kalau ditanya langsung dia kasih tahu jawabannya, tidak disembunyi-sembunyikan. Akhirnya dia dilarang untuk mengawasi. Subhanallah. Tapi jika seorang tidak tahu, maka hendaknya dia mengatakan apa? La adri, dan tidak perlu malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Jadi masalah sekarang timbul banyak orang yang sok tahu. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna min asyratis sa'ah an yaqillal ilmu wa yadhharul jahl." An yaqillal ilm wa yadhharul jahl. Di antara tanda-tanda hari kiamat, ya, sedikitnya ilmu dan apa? Dan nampaklah kebodohan. Kebodohan lebih merajalela daripada ilmu. Ya. Rasulullah SAW juga bersabda dalam satu hadis, ya, innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an. Ya. Allah tidaklah mengangkat ilmu begitu saja, takkan tapi biqabdil ulama, akan tapi Allah mewafatkan para ulama. Sampai 3 tatkala tidak ada seorang alim pun yang tersisa, kata Nabi SAW, ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadhallu adhallu. Maka jika tidak tersisa seorang pun yang alim, maka orang-orang akan mengangkat orang-orang bodoh, masyarakat akan mengambil orang-orang bodoh sebagai ulama. Sehingga tatkala orang-orang bodoh tersebut ditanya, akhirnya mereka berfatwa tanpa ilmu, kata Nabi SAW, fadhallu wa adhallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Kita tahu bahwasanya barang siapa yang berbicara ya tanpa ilmu, maka dia telah melakukan dosa ya. Takallam ya ala Allah bila ilm, berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Ini sering disebutkan dalam Al-Qur'an, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Di antara bentuk-bentuk dosa engkau berbicara tentang Allah yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya. Di antaranya termasuk bentuk berbicara tentang Allah, berbicara tentang syariat Allah tanpa ilmu. Ini merupakan dosa ya. Yang kenapa? Karena dia telah menghukumi halal dan haram tanpa adanya ilmu. Dan ingatlah bahwasanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza syahada al-hakim fa akhta'a falahu ajrun
fa asaba falahu ajrani, ya. Wa in akhta falahu ajrun wahid. Jika salah seorang hakim berijtihad, kemudian dia benar dalam ijtihadnya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Dan jika dia salah dalam berfatwa, maka dia mendapatkan 1 pahala, pahala ijtihadnya. Orang yang salah berfatwa, namun jika dibangun di atas ijtihad dengan syarat-syarat ijtihad yang dia miliki, maka dia mendapatkan pahala. Adapun orang yang tidak memiliki ilmu sama sekali, kemudian sok berijtihad, maka dia tidak mendapatkan ilmu, akan tapi mendapatkan dosa, bahkan dia sesat dan menyesatkan. Dan orang-orang seperti ini berbahaya. Oleh karenanya Al-Imam Malik rahimahullah menyebutkan, ada seorang bertemu dengan Al-Imam Malik, kemudian dia mengatakan, saya bertemu dengan Rabi'ah, gurunya Al-Imam Malik. Imam Malik punya guru Rabi'atul Rai, dan Rabi'ah ini dalam keadaan menangis. Gurunya Imam Malik menangis. Maka Al-Imam Malik rahimahullah pun mendatangi gurunya dan bertanya kepada gurunya, "Wa ma yubkik?" Apa yang buat kau menangis wahai guruku? "Amusibatun dakhalat alaik?" Apakah kau terkena musibah? Ya. Kata gurunya, "Tidak. Saya tidak terkena musibah." Tetapi apa? Ada orang yang tidak berilmu telah dimintai fatwa. Ada orang yang tidak berilmu telah dimintai fatwa. Kemudian kata Imam Malik, kata Rabi'ah gurunya Imam Malik, ya, bahwasanya sebagian orang, ya, la ba'dhun mimman yustafta ahaqqu bil hasbi minas surraq. Sebagian orang yang ditanya, dimintai fatwa, lebih utama untuk dipenjara daripada para pencuri. Kenapa? Kata Imam Malik, orang yang bodoh yang berfatwa itu lebih utama untuk dipenjara daripada para pencuri. Kalau para pencuri hanya mencuri harta masyarakat. Adapun orang-orang bodoh ini menyesatkan masyarakat, mencuri agama mereka, menghalangi masyarakat daripada agama yang benar, maka mereka berhak lebih untuk dipenjara daripada para pencuri. Demikian perkataan Rabi'ah gurunya Al-Imam Malik rahimahullah. Antum bayangkan ikhwani fillah zanillahu ayyakum. Sekarang ini banyak orang yang so alim, mentang-mentang dia profesor dalam bidang kimia, mentang-mentang dia profesor dalam bidang fisika, ikut nimbrung dalam bicara masalah agama. Padahal dia tidak tahu bahasa Arab, tidak hafal hadis, tidak hafal Quran. Hafal Quran juga paling surat Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Hafal hadis paling cuma 10 hadis. 9-nya hadis maudhu, 1-nya hadis dhaif. Terus dia bicara tentang masalah agama. Subhanallah. Ya akhi, ini merupakan musibah. Musibah besar seperti ini. Sekarang kalau kita tanyakan kepada mereka, kepada para dokter, para insinyur, para pakar, kalau ada seorang yang alim dengan ilmu yang sangat luar biasa, hafal Quran, hafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hafal kutubus sittah, hafal musnad al-Imam Ahmad yang jumlahnya puluhan ribu hadis, dia hafal seluruhnya, mengetahui tentang perkataan fuqaha 4 mazhab, bahkan mazhab Zahiriyah pun dia kuasai. Kemudian orang alim ini minta izin kepada dokter ahli bedah. Saya ingin ikut dalam ruang operasi. Silakan. Akhirnya orang alim ini pun ikut dalam ruang operasi tatkala diadakan operasi bedah. Tatkala para dokter mulai ngoperasi, kata dia, "Oh salah itu, jangan seperti itu operasinya." Ya. Guntingnya jangan di situ, potongnya jangan di situ, biusnya jangan di situ. Dia mulai ngatur. Apakah kita terima aturan orang alim ini? Kita mengatakan tidak akan terima. Bagaimana kita mau terima? Antum alim, tapi bukan dalam bidang kedokteran, bukan dalam bidang bedah, bukan dalam bidang operasi. Oleh karenanya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, "Man takallama fi ghairi fannihi ata bihadhil ajaib." Barang siapa yang ngomong di luar bidangnya akan mendatangkan banyak keajaibannya. Ya, ngomongnya aneh-aneh nanti lihat. Orang alim ngomong tentang operasi, guntingnya salah, harusnya gunting yang bengkok, harusnya ini. Bagaimana dokter nggak bingung? Para orang alim juga bingung tatkala mendengar orang profesor kimia bicara tentang agama. Subhanallah. Kalau orang alim ini ikut-ikutan operasi, kemudian salah operasinya, akibatnya membuat orang yang dioperasi meninggal dunia, itu masih mending yang meninggal cuma 1 ekor. Tapi
kalau seorang berbicara tentang agama, fatwa didengar oleh banyak orang, maka dia akan membinasakan banyak umat. Oleh karena ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, seorang yang ditanya, kalau tidak tahu maka dia mengatakan apa? Tidak tahu. Tidak perlu dia malu untuk mengatakan la adri, saya tidak tahu. Ya. Dan tidak perlu dia lari kanan, lari kiri. Tatkala tidak tahu, kanan ke kiri, ke depan, ke belakang, intinya juga tidak tahu. Memperinci, akhirnya juga tidak tahu. Seperti saya pernah bertanya kepada seorang ustadz, Ustadz, mana lebih dahulu, Imam Malik atau Imam Abu Hanifah? Rupanya sang ustadz tidak tahu jawabannya. Tapi supaya terkesan dia tahu, dia mengatakan apa? Apa duluan Firanda? Matinya apa lahirnya? Terserah ustadz yang mana deh, mati atau lahirnya. Matinya saya tidak tahu juga, lahirnya saya tidak tahu juga. Kalau gitu buat apa diperinci? Kalau memang tidak tahu, sejak awal bilang saja saya tidak tahu. Ya, perincian yang tidak ada faedahnya. Sama seperti seorang yang mengatakan, saya punya 3 ekor sapi. Sapi putih, sapi hitam, dan sapi merah. Di pagi hari, maka saya keluarkan sapi putih dan sapi hitam pada jam 8 pagi. Adapun sapi yang merah, saya pun keluarkan pada jam 8 pagi. Kemudian, sapi putih dan sapi hitam saya letakkan di sebelah utara sawah. Sapi merah pun demikian, saya letakkan sebelah utara sawah. Sore hari jam 4 saya pulangkan sapi putih dan sapi hitam. Saya masukkan ke dalam satu kandang. Yang merah sama, saya masukkan juga kandang itu. Buat apa diperinci? Kalau begitu caranya, bilang saja sekalian, sapi putih, sapi hitam, sapi merah, semuanya saya bawa dari pagi jam 8, saya taruh sana, saya pulangkan ke kandang. Tidak perlu diperinci kalau tidak ada faedahnya. Kata dia, saya perinci kenapa? Karena sapi putih dan sapi hitam adalah milik saya, yang merah juga milik saya. Oleh karena ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, kalau tidak tahu tidak usah malu-malu, bilang saja saya tidak tahu. Dan sebagaimana perkataan para ulama, la adri nisful ilm, mengatakan saya tidak tahu merupakan setengah daripada ilmu. Demikian saja, wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.